Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, kenikmatan untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang kita tuntut adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita akan membahas salah satu surat yang dikomentari oleh para ulama sebagai salah satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai bukti membenarkan akan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratnya itu surat Al-Lahab ataupun Al-Masad. Kepada salah satu jamaah mungkin kita meminta dulu untuk membacakannya terlebih dahulu. Tafadhal barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Surat Al-Lahab hampir semua kita telah menghafalnya. Kita terjemahkan di ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Di sini ada kata tabbat. Tabba ini fiil, kata kerja, dan Allah mengulang dua kali, ya, yang dalam bahasa Arab dinamakan maf'ul mutlaq, untuk penegasan. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan bahwa saat Allah menyebutkan kata tabba, tabbat ini artinya merugi atau celaka, ya. Kecelakaan, kata beliau, yang pertama ini sebagai bentuk doa, dan kecelakaan yang kedua adalah sebagai bentuk khabar, berita bahwa Abu Lahab termasuk nanti di ayat yang keempat beserta pasangannya, beserta istrinya, tidak akan pernah selamat hidupnya. Dan seperti yang Ana sebutkan tadi di awal, bahwa surat Al-Lahab ini
sebagai bentuk bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga membenarkan bahwa Al-Quran ini berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segalanya, bahwasanya hatinya Abu Lahab dengan istrinya, kalau istilah Kendari, sudah tak kancing, sudah tidak bisa dirubah. Dan surat ini para jamaah diturunkan saat Nabi belum hijrah ke Madinah, ya, dan umat Islam masih sedikit. Umat Islam masih sedikit. Artinya hati-hati dengan doanya Nabi Muhammad SAW kalau doanya mengandung keburukan. Ya, sebagaimana juga kisahnya seorang kakek-kakek di zaman Nabi yang ditegur Nabi untuk makannya jangan pakai tangan kiri. Kemudian kakek ini menimpali, ya Rasulullah, saya sudah biasa pakai tangan kiri. Nabi katakan jangan, pakai tangan kanan. Tapi ternyata kakek ini tetap menggunakan dengan tangan kirinya. Nabi sudah ingatkan berkali-kali. Akhirnya Nabi doakan tangannya menjadi lumpuh karena tidak menjalankan perintah Nabi, dan memang seketika tangannya lumpuh. Maka kepada para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kepada kita umat Islam yang berusaha mentaati tuntunan Nabi, kalau di sana ada doa-doa dari Nabi jangan diremehkan. Kalau ada di antara kita belum banyak menghafal doa-doa dari Nabi Muhammad SAW, walaupun pendek, jangan diremehkan. Bahkan kami di pesantren dulu biasanya kita dianjurkan untuk sedikit demi sedikit menghafal, memakai baju apa bacaannya, makan apa bacaannya, masuk toilet apa bacaannya, keluarnya masuk masjid. Tadi Anda masuk masjid ngapain, apa doanya, keluar nanti juga apa doanya. Ini dibiasakan. Dan jangan salah paham bahwa Ustadz, kalau Ustadz ingatkan doa-doa itu kayak kita TK lagi. Tidak. Ya, doa itu adalah apa? Bagian daripada sunnah Nabi. Bahkan Nabi katakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Katanya kita ingin beribadah, itu banyak doa. Ya. Dan ini sebagai bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, sampai pada level urusan ranjang 17 tahun ke atas, Nabi memberikan jaminan kalau antum menemui pasangan antum berdoa sebelumnya, dan yang belum hafal berarti ini jangan dulu datangi istrinya nih, ya. Nabi katakan kalau antum berdoa kemudian berhubungan intim, kemudian dapat keturunan, Allah menjadikan sebab doa antum itu sebagai penjaga keturunan antum dari gangguan setan. Kalau ada anak antum bandel, ingat itu kemarin. Jangan-jangan antum lupa doa. Ya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Abu Lahab sebagaimana kita ketahui bersama, bagian daripada pamannya Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, ya, hambanya patung yang bernama Al-Uzza. Itu Abu Lahab. Istrinya dijuluki Ummu Jamil, ibu yang indah, tetapi Allah abadikan dalam surat Al-Lahab ini sebagai calon penghuni neraka suami istri, paman dan bibinya Nabi. Dengan kalimat ini kita harus mempunyai faidah, mengambil faidah dari ayat ini, dari kisah ini, bahwa seringkali musuh dakwah itu dari kerabat sendiri. Ya. Jadi kalau antum misalkan Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita mendapatkan diri kita mempunyai kesempatan lebih dulu mengenal Islam yang lurus sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat,
maka kemungkinan besar di keluarga kita ada saja oknum yang benci dengan perubahan yang islami yang kita jalankan, dan itu harus kita maklumi. Ya, jangan merasa heran gitu, masa orang tua saya, masa paman saya, masa bibi saya, dan seterusnya. Tidak perlu heran, karena kita tahu Nabi Lut istrinya yang membangkang, Nabi Nuh putranya yang membangkang, Nabi Ibrahim ayahandanya, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga demikian dari pamannya. Dan Al-Imam Utsaimin dalam kitab tafsir Juz Amma beliau ingatkan bahwa paman Nabi itu dibagi 3. Ada paman Nabi yang memang betul-betul membela Nabi, yaitu dengan keislamannya, dengan membela Nabi setelah beliau masuk Islam, dan sebelum juga masuk Islam sudah membela Nabi. Salah satunya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu adalah sosok paman Nabi yang ditakdirkan oleh Allah masuk Islam, meninggal dalam keislaman, dan murni membela Islam, dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para sahabat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, paman Nabi yang membela Islam tapi tidak mendapatkan hidayah. Maka jangan heran juga di antara kita dapatkan ada orang, Ustadz baik banget itu, bantu kita, tapi dia non muslim. Ada. Ya. Seperti Abu Thalib. Dalam hadis riwayat Muslim bagaimana Nabi berjuang untuk mengajak Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah" saat sakaratul maut. Ya. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan sekarang di dunia, itu menjadikan alasan untuk aku membela engkau nanti di hari kiamat. Tapi subhanallah, ini juga bahayanya berteman dengan orang yang tidak baik. Saat Abu Thalib sedang sakaratul maut, ada kerabatnya yang ikut duduk di sana. Ya, ada yang ikut duduk di sana. Abu Jahal ikut duduk salah satunya. Atarghabu an millati abik, Abu Thalib, hati-hati, apakah engkau mulai benci dengan ajaran nenek moyang? Ini hati-hati nih sama ajaran nenek moyang, sudah diingatkan sama Abu Jahal. Atarghabu an millati abik, apakah engkau sudah mulai tidak suka lagi dengan ajaran nenek moyang? Nabi katakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dibalas lagi, jangan lupa nenek moyang. Begitu Pak, bayangkan ini orang sakaratul maut lagi galau. Ya, Nabi ingatkan lagi, la ilaha illallah ya wahai pamanku, tidak nenek moyang. Begitu baku balas, sampai Allah takdirkan lisannya tidak sanggup mengatakan kalimat la ilaha illallah. Padahal modalnya cuma satu saja, ucapkan la ilaha illallah. Berapapun dosanya orang, kalau akhir hidupnya la ilaha illallah, Pak, kalau ada pemabuk, pezina, perokok belum taubat, koruptor dan seterusnya, tiba-tiba saat mau meninggal dunia dia mendapatkan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah, antum harus bersikap husnudzon sama orang ini. Kalau betul-betul telinga kita betul-betul mendengar orang ini sanggup mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, mungkin ada artis, ada orang-orang yang mungkin ahli maksiat disaksikan di layar lebar di mana-mana, tiba-tiba di akhir hidupnya didengar oleh orang di sampingnya akan meninggal mengatakan la ilaha illallah, jangan salah, dia dijamin masuk surga. Walaupun mungkin nanti di hari kiamatnya akan mampir dulu ke neraka, tapi itu pegangannya menjadi bekal untuk dia masuk surga. Maka kepada para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ingat kembali urusan hidup kita adalah ujungnya. Terkadang ada orang ahli maksiat di akhir hidupnya dia mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diekspos. Ya. Kemudian yang ketiga,
paman Nabi yang ditakdirkan oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, bahkan sombong, bahkan menjadi toloknya kesombongan dan kekufuran. Inilah yang kita bahas saat ini. Maka dengan ayat ini man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasab. Barang siapa yang lambat dalam beramal soleh, maka nasabnya tidak mungkin mempercepat dirinya. Jadi tidak ada keistimewaan la fadla li arabiyyin wala a'jami. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab di hadapan non Arab, antara ahlul bait di hadapan non ahlul bait. Dan tolong diingat para hadirin, keluarga Nabi yang dinamakan ahlul bait, menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah, keluarga Nabi itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari dosa. Ya, karena dalam agama kita yang maksum, yang suci, yang terjaga dari dosa adalah al-anbiya wa rusul, hanya para nabi dan rasul. Tidak ada keyakinan yang mengatakan Habib itu suci. Tidak ada keyakinan dalam agama kita mengatakan ustadz, kiai, syekh itu suci. Tidak. Yang ada adalah para nabi dan rasul, titik, yang suci itu. Karena mereka mengemban risalah, membawa amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat kalau ada kerabat Nabi, dan sampai saat ini juga kita akan dapatkan, karena nanti akan ada Imam Mahdi dari nasabnya Hasan. Ini versinya Ahlus Sunnah. Kalau versinya Syiah katanya dari jalur Husain. Imam Mahdi dari nasabnya Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib akan muncul nanti di akhir zaman. Otomatis apa? Nasabnya keturunan Nabi masih ada. Bahkan yang kita dapatkan mengunjungi Indonesia juga ada, ya. Bahkan mereka memperlihatkan kepada kita ada jalur nasab khusus. Bahkan di Saudi Arabia, keturunan Nabi sebagaimana yang Nabi sebutkan, mereka tidak diberikan sedekah dari kerajaan Saudi Arabia karena Nabi melarangnya. Ahlul bait diharamkan untuk memakan harta sedekah. Adapun hadiah diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yang Allah doakan ataupun yang Nabi doakan lewat firman Allah ini, berarti di sini adalah bentuk redaksi firman Allah ini, berarti Allah mendoakan keburukan kepada kedua tangan Abu Lahab. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Lahab itu artinya bercahaya para jamaah. Karena memang wajahnya Abu Lahab, wajahnya namanya wajah ningrat, wajahnya putih. Ya, wajahnya putih. Dan kebiasaan Abu Lahab kalau mendapatkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi itu misalkan di musim haji berdakwah ke kabilah-kabilah yang datang dari luar negeri. Setelah Nabi berdakwah untuk mengajak kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, Nabi selesai, Nabi berpindah ke tempat lain. Abu Lahab di belakang Nabi menyampaikan kepada kabilah tadi yang Nabi ceramahi. Kata Abu Lahab, jangan dengarkan anak itu. Dia ingin mengejek Lata, Uzza dan teman-temannya jin kita. Jadi disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abu Lahab itu mengakui mereka berteman sama jin. Ya. Jadi Abu Lahab mengatakan menimpali. Kalau Abu Lahab modern ini ya banyak para jamaah. Walaupun bukan orang Arab. Ada muncul ustadz ceramah sunnah, muncul saingannya. Oh tidak, itu Wahab itu, ya itu sesat, itu alirannya nggak jelas. Itu muncul seperti itu Abu Lahab kontemporer. Artinya dengan faidah ayat ini kita harus berenung ini. Sampai kemarin Ustadz Khalid Basalama membahas tentang yang lagi booming, tiba muncul kan seperti itu.
Mestinya dikaji secara ilmiah gitu. Bukan dimunculkan wayang dengan wajah tampilan ustadz untuk mengejek. Akhirnya subhanallah, banyak orang malah tertarik dengan kajian ustadz dengan munculnya diejek seperti itu. Makanya ada ungkapan orang Arab mengatakan, idza aradallahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasud. Kalau Allah menghendaki keutamaan itu ditampakkan, Allah munculkan orang-orang hasad dengan lisannya mengejek keutamaan ustadz-ustadz kita. Ya, akhirnya semakin diejek, justru orang-orang awam itu penasaran dengan yang diejek. Merasa penasaran, ini betulkah ustadz ini sesat? Dibukalah YouTube-nya, dibukalah ceramahnya dan seterusnya. Dan itulah konsep dakwah Islam dengan konsep lawan dakwah itu seperti itu dari dulu. Terkenalnya Nabi, para jamaah, terkenalnya Nabi disebarkan oleh orang-orang Quraisy, jangan, dia itu tukang sihir, dia orang gila, dia dijelek-jelekan Nabi, semakin orang penasaran. Dan itu kita dapatkan detik ini saat ini. Para ustadz-ustadz kita dilarang di sana, dilarang di sini, malah orang-orang yang objektif melihat sikap seperti itu malah penasaran, kenapa itu ustadz dilarang? Diikuti kajian ustadz, ternyata tidak salah-salah gitu ustadz, sudah begitu nih. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda, selesai, mau seperti itu konsepnya. Dan itulah diantara hal yang mungkin entah dilupakan, memang sudah takdir ya jadi musuh Islam. Musuh Islam dia tidak belajar dari nenek moyangnya. Ya, bagaimana Fir'aun ketika dengan diplomasinya kalah, dengan tukang sihirnya kalah, akhirnya apa Fir'aun katakan? Bunuh Musa. Itu konsep yang terakhir yang diterapkan sama musuh Islam. Pasti intinya apa? Kalau sudah pakai kelembutan tidak bisa, pakai kekerasan. Dan sudah seperti itu adanya para jamaah. Kemudian ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kalau kita terjemahkan, ma di sini makna nafiyah, tidaklah aghna anhu, berguna untuk Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan semua usaha yang dia kerjakan. Kebayang nggak ini ayat dilantunkan di kota Makkah, Abu Lahabnya masih hidup, tiap hari diperdengarkan, gimana itu telinga? Kamu calon neraka, dengan istrinya demikian, hidupnya itu seperti itu. Tapi namanya sudah, hatinya sudah tertutup oleh kekufuran. Ayat kedua ini yang artinya tadi adalah kata Allah, tidak ada gunanya hartanya, semua hartanya, tidak ada gunanya usahanya untuk menutup-nutupi cahaya Islam. Ceramah Nabi ditimpali dengan keburukan-keburukannya, nggak ada manfaatnya. Apa kata Abu Lahab? Bisanya itu Muhammad ya mengatakan demikian. Saya punya anak, saya punya harta, saya orang kaya. Dia katakan, nanti saya di hari kiamat akan menjadikan harta saya dan anak-anak saya sebagai pembela saya. Maka muncullah ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta kalian wahai orang kafir. Tidak ada gunanya ke usaha-usaha kalian. Ya. Makanya antum coba buka dalam surat Al-Ma'arij di ayat-ayat yang ke-11 dan seterusnya, yubassarunahum. Itu orang-orang kafir, para jamaah, kata Allah di hari kiamat itu ditakdirkan oleh Allah menyaksikan seluruh kerabatnya. Kenapa? Karena di dunia kebiasaan kita, fitrahnya manusia, kalau minta tolong yang pertama kali siapa yang dimintai? Keluarga terdekat. Yubassarunahum yawadul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumi idin bibani. Seandainya, kata orang kafir, ketika menyaksikan keluargaku aku lihat, dan aku juga akan dimasukkan ke dalam neraka, aku saksikan keluargaku itu, aku akan manfaatkan untuk apa? Lau yaftadi min ahadi yauma idin bibani. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dengan menebus kesalahannya dengan menggadaikan semua anak-anak. Wa sahibatihi wa akhih, istrinya pun, istriku, sini, aku banyak dosa sama Allah, biar aku tebus dosaku dengan engkau. Itu sampai seperti itu, Pak. Orang tidak mikir lagi itu keluarganya atau apa, seakan-akan jadi aset barangnya. Wa sahibatihi wa akhih,
adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudara-saudarinya. Wa fasilatihi allati tuwi, demikian juga kerabatnya semuanya kalau bisa. Tapi nggak akan sanggup dan tidak ada gunanya. Bahkan di surat Ali Imran ayat yang ke-91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang yang kafir meninggal dalam kekafiran, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaba. Kemudian mereka ketika meninggal dengan kekafiran membawa emas sebesar bumi. Bukan emas bombana yang hanya 1 kilo, 2 kilo. Besar bumi, Pak. Jadi emas dengan isinya dimiliki satu orang kafir untuk menebus dosanya agar dia dibebaskan dari neraka, diizinkan masuk surga. Itu tidak ada mungkin, tidak bisa, kata Allah. Artinya harga surga di akhirat itu jadi mahal, Pak. Tapi harga surga di dunia saat ini sebenarnya murah. Lagi musim nih, adzan dipermasalahkan ataupun dimisalkan dengan macam-macam. Tapi bagi saya ini, ada kemarin ibu-ibu di salah satu bank syariah mengatakan, Ustaz gimana ini gini-gini. Saya bilang positif tinggi. Mungkin selama ini kadang kita kurang merespon panggilan adzan. Bahkan jangankan merespon datang ke masjidnya, hanya sebatas menjawab adzan saja kadang kita enggak gitu. Jujur saja, dari ratusan adzan yang kita dengar, berapa adzan yang kita ikuti? Padahal dalam hadis riwayat Bukhari Nabi katakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misal ma yaqulu muadzin. Kalau antum mendengar muadzin mengucapkan adzan, jangan diam, ikuti. Ya, kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, jawab juga asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah baru dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian nanti Allahu Akbar, ikuti lagi. La ilaha illallah, ikuti lagi. Apa kata Nabi? Kalau antum ucapkan hal itu dari lubuk hati antum, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ini mungkin hikmahnya, di antara hikmah kenapa adzan saat ini dipermasalahkan ataupun dimisalkan dengan hal yang tidak etis. Ya mungkin karena umat Islam tidak lagi menghormati adzan. Ya, ada yang melupakan keutamaan adzan. Bahkan pekerjaan muadzin itu seakan-akan nggak matching, ya, nggak keren. Subhanallah. Fa ikhwani fillah, Abu Lahab Allah kabarkan tidak ada gunanya harta dan semua aktivitas hidupnya. Sayasla naran dzata lahab. Namanya Abu Lahab, ternyata Allah kabarkan mendapatkan berita gembira. Sayasla, yasla artinya dia akan dibakar dari berbagai arah dengan api neraka. Dan ingat para jamaah, api neraka kata Nabi terkadang ada dingin masanya, terkadang ada panas, tapi dinginnya mematikan, panasnya mematikan. Berbeda dengan panas api yang pernah membakar jasadnya Nabi Ibrahim. Allah katakan ya naru kuni bardan. Ya Allah, ya wahai api kata Allah, jadilah engkau dingin. Tapi bukan hanya dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Adapun penghuni neraka, dinginnya itu dingin yang merusak badannya, panasnya panas yang merusak badannya. Ya, dan ini Allah kabarkan bagaimana berita gembiranya, apinya itu dzata lahab. Kepada Abu Lahab, sebagaimana julukannya di dunia, dia akan mendapatkan di neraka dzata lahab, neraka yang berkobar-kobar, lahab. Wa mro'atuhu, demikian juga istrinya. Ini suami istri berkoalisi dalam keburukan dan dalam memadamkan cahaya dakwah yang disebarkan oleh anak saudaranya sendiri. Padahal antum kalau lihat sejarahnya para jemaah, Abu Lahab saat mendengar Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia,
Abu Lahab di antara pamannya yang berbahagia, saking bahagianya Abu Lahab, dia bersedekah banyak di kota Mekah dengan bertambahnya keponakan dirinya. Itu saat Nabi lahir. Karena dia tidak tahu ilmu gaib tuh. Kalau dia tahu ilmu gaib mungkin buat apa saya jadi musuhnya nanti tuh. Tapi karena dia tidak tahu apa-apa di masa depannya, maka dia bersedekah sebanyak-banyaknya, saking bahagianya dia bertambah keluarganya. Ya. Wa mra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab. Ini sebagai bentuk penghinaan dari Allah. Hammalah artinya pembawa, al-hatab kayu bakar. Kenapa dikatakan demikian? Padahal realitanya sebenarnya dia wanita darah biru, darah ningrat. Artinya tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan dengan darah birunya seseorang kalau dia menghinakan agamanya. Dan ini gambarannya istrinya Abu Lahab. Dia biasa membawa kayu. Yang kayu itu kayunya banyak durinya. Ya. Kemudian disebarkan sengaja di jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukai kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsepnya bibinya Nabi yang melawan dakwah Islam. Saking bencinya. Maka Allah abadikan dengan kalimat dan istrinya yang nama aslinya adalah Arwa binti Harb Ummu Jamil. Ya. Hammalatal hatab fi jidiha. Jid ini artinya pundaknya. Di pundaknya itu ada hablun, ada tali min masad yang dipintal dari kayu. Ini sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehormatannya sudah tidak ada nilainya. Artinya seningrat-ningratnya orang non muslim di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Tapi semiskin-miskinnya orang beriman, dia mulia di hadapan Allah. Maka jagalah keimanan kita, jagalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini memberikan manfaat. Dan sebagai tambahan mungkin yang belum saya bacakan, sebagaimana kita ketahui bersama, surat Al-Lahab ini turun dan ada sebab turunnya. Ya, antum sudah kenal semuanya bagaimana saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di pagi hari di Bukit Sofak mengumpulkan orang-orang. Ya, wahai orang-orang Quraisy yang berada di pagi hari, bagaimana pendapat kalian kalau di pagi hari atau di sore hari aku kabarkan akan ada musuh dari balik bukit ini menyerang kita di kota Makkah. A antum musaddiqi? Apakah kalian akan membenarkan berita saya? Kata orang-orang Quraisy, mana rafikum kadiba. Kami tidak pernah menyaksikan engkau berbohong. Karena Nabi itu para jamaah, masya Allah, sebelum Nabi diutus, Nabi tidak pernah berbohong. Lebih-lebih Nabi setelah diutus. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat Nabi lupa dalam sholat, memang itu adalah unsur kesengajaan dari Allah untuk melupakan Nabi, agar menjadi pelajaran bagi umat Islam ketika imam sholat kebingungan lagi lupa mau ngapain. Ketika tidak ada contohnya, maka imam-imam sholat akan bingung. Maka Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, 63 tahunan hidup tidak pernah berbohong. Ya, kita baru hijrah besoknya sudah mungkin bohong lagi. Mungkin. Dan inilah pelajaran, ya. Kemudian Nabi mengatakan, aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian, di hadapan kalian ada siksa yang sangat pedih. Orang-orang Quraisy lebih percaya sama Nabi kalau ada musuh di dunia yang akan menyerang kota Makkah, mereka baru percaya. Tapi kalau Nabi mengabarkan, di hadapan kalian ada api neraka, sebentar lagi kalian akan masuk neraka kalau kalian tidak mengatakan la ilaha illallah. Muncullah Abu Lahab. Tabballaka ya Muhammad sairal yaum alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang harimu kau celaka, kata Abu Lahab. Apakah hanya untuk maksud ini engkau kumpulkan kami?
mengajak kami mengucapkan la ilaha illallah, mengingatkan kami dengan ancaman neraka. Hanya untuk itu wahai Muhammad, seakan-akan neraka itu remeh, seakan-akan la ilaha illallah itu sepele. Nabi diam, tidak menjawab sampai Allah menurunkan surat Al-Lahab ini dibacakan kepada orang-orang Quraisy, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab. Demikian kajian kita, semoga ada manfaatnya, dan untuk waktu yang tersisa kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya biasa dengar itu para ustaz kalau menyampaikan kajian, mereka biasa mengatakan Abu Lahab dan Abu Jahal. Apakah itu dua orang yang berbeda? Dan yang kedua, Ustaz, saya minta penjelasan soal ayat surah Ibrahim yang Rabbana firli walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, itu kan doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tuanya. Tapi kan ini kita tahu orang tua Nabi Ibrahim kan orang termasuk orang kafir. Itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Bisa jelaskan? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Abu Jahal beda dengan Abu Lahab, ya. Abu Jahal ini dia masih kerabatnya Utsman ibn Affan atau Umar ibn Khattab. Abu Jahal salah satu Umar yang dalam beberapa riwayat didoakan oleh Nabi, Allahumma izzal islama bi ahadi umaraini. Nama aslinya adalah Amr ibn Hisham. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, bukan Amr ibn Hisham. Dalam bahasa Arab, Amr itu nama dengan Umar itu berdekatan. Ya, karena tulisannya ain mim dengan ro, cuma ditambahkan waw. Maka dikatakan, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, antara Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Abu Jahal itu adalah Amr ibn Hisham, ditakdirkan tidak mendapatkan juga hidayah. Adapun Abu Lahab itu yang tadi kita bahas. Maka ini dua sosok orang yang berbeda, tetapi sama-sama musuh Islam, musuh bebuyutan dakwah Nabi, dan meninggal dua-duanya tidak mendapatkan hidayah. Wal iyadu billah. Yang kedua berkaitan dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mendoakan kedua orang tuanya. Itu doa redaksinya, faidahnya bisa digunakan untuk kita berdoa, khususnya bagi orang tua kita yang meninggalnya dalam keislaman. Adapun untuk diri pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka jelas ayat tersebut, doa tersebut dikhususkan lagi dengan adanya kisah Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ayahandanya. Ya, karena sudah jelas akan kekufurannya Azar, ya, ayahnya Nabi Ibrahim yang kafir. Bahkan nanti di hari kiamat disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam baru mau masuk Islam, baru mau bersyahadat, baru mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim, tapi tidak ada gunanya. Ya, karena apa? Taubatnya di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Jadi doa tersebut faidahnya apa para jamaah? Bagi Anda yang berkesempatan ditakdirkan orang tuanya meninggal dalam keadaan Islam, ayah ibunya, silakan antum manfaatkan doa tersebut. Adapun untuk Nabi Ibrahim ada pengecualian, ya, dengan adanya dalil-dalil yang lain yang melarang Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Dan dari pertanyaan ini juga ada faidah kepada para jamaah yang qadarullah orang tuanya meninggal dalam kekafiran, misalkan naudzubillah murtad, ataupun orang tuanya ada yang meninggal tetapi
tidak masuk Islam, maka dalam agama kita tidak ada perintah untuk mendoakan mereka, karena doa hanya untuk orang yang meninggal dalam keislaman. Kalau ada orang-orang non-muslim dari kerabat kita meninggal, bahkan kita diharamkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka karena tidak ada manfaatnya. Ya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika melewati kuburan orang kafir, Nabi malah mengabarkan tentang neraka. Apakah kalian hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Nabi pernah berdialog dengan penghuni kubur, dan para sahabat tidak mendengar, cuma Nabi ditakdirkan oleh Allah mendengar penghuni kubur. Ya, menyaksikan bagaimana penghuni kubur dari orang-orang yang mati di perang Uhud ditanya oleh Nabi, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian saat ini kalian sedang disiksa, kata Nabi. Sampai Umar dan para sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah mereka bisa menjawab? Mereka itu tidak sanggup menjawabnya, tapi mereka membenarkan. Jadi apa yang terjadi kalau meninggal dalam keadaan kufur, sudah nggak perlu didoakan lagi. Makanya maksud saya adalah kepada para hadirin yang ada kerabatnya non muslim atau mungkin murtad, naudzubillah, atau teman dekatnya ya jauh dari agama Islam, mumpung mereka masih hidup, doakan, maksimalkan usaha kita untuk merangkul mereka agar memeluk ajaran Islam, karena non muslim tidak ada kesempatan masuk surga dalam akidah umat Islam. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Masih ada lagi atau cukup? Cukup ya, sudah masuk waktu sepertinya. Jazakumullah khairan atas waktu yang kita dapatkan ataupun kita manfaatkan di malam hari ini. Semoga kajian kita bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.